Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deni Sefreni dengan NPM 1731060011 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, mata kuliah Psikologi Sosial, dan dosen pengampu yakni Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Authentic Self-Determination Theory dengan penulis William S. Ryan Richard dan Richard M. Ryan. Tahun terbit jurnal ini yaitu tahun 2019. Selanjutnya latar belakang. Tentang kebenaran atau otentik, yaitu dimana saat ini banyak sekali tersembunyi, terutama pada kebenaran pada diri sendiri. Banyak orang saat ini lebih mendepankan kepalsuan diri sendiri dibandingkan melihatkan kebenaran atau keaslian pada pribadi diri sendiri. Alih-alih bahwa tidak ingin melihatkan bagaimana diri Anda sebenarnya. Karena menurut pribadi seseorang, bahwa mengungkapkan kebenaran terhadap diri sendiri dapat menyangkut kebebasan untuk mengekspresikan identitas seseorang tanpa penyembunyian atau penekanan. Mengungkapkan kebenaran juga dapat berdampak pada penerimaan atau penolakan dari teman maupun lingkungan sekitar, dan dapat bernilai positif maupun negatif dalam pengungkapan kebenaran. Seperti mengungkapkan kebenaran identitas, contohnya lesbi, gay, dan biseksual atau LGBT. Sebagai contoh yang menonjol, di sini digambarkan bagaimana variasi substansial dalam keahlian dapat muncul dalam diri seorang di seluruh konteks sebagai fungsi dari harapan atau pengalaman membutuhkan dukungan versus kontrol atau ancaman. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak perilaku yang baik, begitupun dengan lingkungan yang tidak baik akan berdampak juga pada perilaku sosial yang tidak baik. Selanjutnya, dalam jurnal ini, teori yang digunakan yaitu tentang teori nasib sendiri atau bisa disebut dengan SDT. Dan jurnal ini memakai metode yaitu dengan metode survei, eksperimen, dan buku catatan harian pada remaja, dan juga menggunakan desain pengambilan sampel cross-sectional dan pengalaman. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa pengalaman kebenaran meningkatkan kesejahteraan dan meskipun mencakup kepuasan kebutuhan, keterkaitan, dan kompetensi, tampaknya hasil dari kepuasan otonomi khususnya. Hasil juga menunjukkan bahwa pengalaman autentisitas menengahi hubungan tersebut antara kepuasan kebutuhan psikologi dan kesejahteraan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa kebenaran sebagai operasi yang tidak terhalang dari diri sejati atau inti seseorang dalam keseharian seseorang. Meskipun kebenaran sering dipandang sebagai masalah individu, dalam jurnal ini telah menggarisbawahi caranya banyak itu juga merupakan masalah sosial, artinya penghalang untuk kebenaran yang dihadapi individu muncul baik di dalam maupun tanpa di luar. Konteks sosial pada interpersonal, institusional, bahkan tingkat budaya dapat mendukung atau merusak kebenaran sebagai temuan baik di dalam dan di antara tingkat analisis orang. Dukungan otonomi menunjukkan dukungan otonomi mungkin sangat penting bagi kelompok yang berpotensi terkena stigma, yang mungkin saja lebih berhati-hati untuk bersikap tulus dan terbuka saat mengupayakan pengungkapan LGBT bergambar. Meneliti psikologi sosial, kebenaran berpotensi menawarkan wawasan tentang betapa pentingnya kapasitas manusia ini dan keragaman yang dihasilkan dan kesehatan yang dipupuknya dapat ditingkatkan. Untuk misalnya, kita sudah tahu bagaimana meningkatkan otonomi banyak orang konteks melalui interpretensi yang dikemukakan oleh R.M. Ryan dan Deci pada tahun 2019. Pembuatan itu variabel yang bisa diubah dengan mempromosikan otonomi dan dasar lainnya, dukungan kebutuhan psikologi dalam keluarga, interpersonal, pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan lainnya.
Kami dapat memfasilitasi pengungkapan diri, ekspresi diri, dan kesehatan, memberi orang kesempatan yang lebih besar untuk mengintegrasikan berbagai bagian dari diri mereka sendiri, dan untuk mengalami vitalitas dan manfaat hidup yang lebih otentik. Secara lebih umum, mempelajari ekologi atau psikologi sosial tentang kebenaran kemungkinan besar akan mengarahkan kita kembali ke bentuk hubungan interpersonal dan sosial yang lebih optimal atau yang paling optimal. Selanjutnya, kritis jurnal. Dalam isi jurnal tersebut memberikan pengetahuan tentang kebenaran dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku menyimpang. Namun, ada beberapa penjelasan yang mungkin saja saya kurang paham, seperti penggunaan bahasa-bahasa yang sulit dipahami atau kosakata yang mungkin yang pengetahuannya lebih tinggi dan saya pribadi sulit untuk memahami. Dan selanjutnya yaitu replikasi jurnal. Replikasi jurnal yang saya pakai yaitu judulnya Perilaku Menyimpang pada Remaja Saat Ini. Dengan latar belakang pada saat pubertas, remaja akan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada remaja meliputi perubahan fisik yang diikuti perubahan organ seksual. Maka dari itu, saat proses perkembangan tersebut akan menimbulkan dorongan seksual seperti dengan sentuhan fisik, mencium, bahkan berimajinasi ke arah seksual, seperti membayangkan ke arah yang berbau porno. Dengan judul di atas ingin berusaha memberikan gambaran lebih jelas dan mendalam tentang faktor penyebab perilaku seksual menyimpang pada remaja saat ini. Dan teori yang saya pakai yaitu menggunakan teori pendekatan. Dan metode yang saya gunakan dalam replikasi judul tersebut yaitu tentang metode wawancara dan observasi. Baiklah, sekian dari review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.